soleh dan soleha. Hari ini belajarnya simak video materi dari Ustazah Marisa Fitri. Hei kawan, mari kita belajar supaya jadi anak yang pintar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita anugerah. Anugerah itu membedakan kita dengan makhluk lainnya. Salah satu anugerah itu adalah kita merupakan khalifah fil ardh, menjaga, melindungi, melestarikan sumber daya alam yang Allah berikan kepada kita, bukan justru makhluk lain. Nah, oleh karena itu marilah kita jaga, lestarikan lingkungan sekitar kita supaya sumber daya alam cepat punah dan kita bisa tetap memanfaatkan sumber daya alam yang ada pada lingkungan kita. Anak soleh, sumber daya alam itu kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita bisa memanfaatkan sumber daya alam di lingkungan sekitar kita untuk kebutuhan sehari-hari. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, baik itu dari hewan dan juga tumbuhan. Sedangkan untuk sumber daya alam non-hayati, contohnya seperti emas, bebatuan, pasir, air, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sumber daya alam kepada kita secara utuh. Nah, maka dari itu kita harus menjaga sumber daya alam kita agar tidak punah, sehingga kita bisa tetap memanfaatkan dari sumber daya alam kita untuk kehidupan sehari-hari. Pelestarian makhluk hidup, baik itu tumbuhan maupun hewan, bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu pelestarian terhadap tumbuhan adalah caranya tebang pilih. Tidak semua pohon ditebang, penebangan pohon bisa disertai dengan penanaman bibit baru. Nah, yang kedua yaitu reboisasi, tindakan penghijauan kembali atau penanaman kembali untuk hutan yang telah gundul. Sedangkan untuk pelestarian terhadap hewan, salah satu caranya adalah dengan membuat suaka marga satwa atau cagar alam. Selanjutnya, yang kedua bisa dilakukan dengan pembuatan undang-undang perburuan untuk melindungi kepunahan hewan dan mengurangi perburuan liar yang dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga, pembuatan tangga ikan di daerah perairan sungai. Tujuannya untuk melindungi dan meningkatkan populasi ikan agar tetap banyak dan tetap terjaga. Tujuan diadakannya pelestarian tumbuhan dan hewan: 1. Menjaga keseimbangan ekosistem hutan, 2. Mencegah terjadinya kepunahan hewan dan tumbuhan, 3. Menjaga sumber keanekaragaman hayati, dan 4. Tempat pengembangan, penelitian, dan pengetahuan. Alam itu akan sangat indah jika flora dan faunanya tetap terjaga dan tetap terlestarikan oleh kita semua. Ustazah punya puisi tentang alam, silakan kalian simak dengan baik. Wahai pencipta alam, kekagumanku sulit untuk kupendam. Dari siang hingga malam, pesonanya tak pernah padam. Desiran angin yang kesana kesini, tumbuhan pun menari-nari. Begitu indah rasanya, bak indah di taman surga. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana tadi puisinya? Nah, puisi yang Ustazah tadi bacakan terdiri dari 2 bait dan memiliki baris rima. Dan apa itu rima? Rima itu merupakan pengulangan bunyi yang biasanya terletak di akhir lirik saja. Rima juga merupakan salah satu unsur penting dalam puisi. Karena dengan rima inilah keindahan suatu puisi bisa tercipta. Rima memiliki beberapa macam, salah satunya adalah rima pasang AA BB dan rima terus AA AA. Pada bait ke-1 memiliki rima terus AA AA karena pada akhir sajaknya memiliki pengulangan bunyi yang sama. Sedangkan untuk bait kedua memiliki unsur rima pasang AA dan BB karena pada akhir kalimat sajaknya baris ke-1 dan baris kedua sama,
Tetapi untuk baris ketiga dan keempat tidak sama dengan baris ke-1 dan kedua. Maka ini disebut rima pasang AABB. Alhamdulillah, pada materi kali ini kalian telah menyimak dengan baik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tetap semangat, tetap sehat. Kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.